Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur, saya percaya kita semua dalam keadaan baik pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, banyak hal di dalam dunia ini yang bisa diprediksi oleh manusia. Cuaca, keadaan alam, bahkan juga mungkin wabah yang saat ini sedang terjadi. Semua hal banyak bisa diprediksi oleh manusia. Tetapi ada satu hal yang sangat sulit diprediksi oleh siapapun juga, yaitu tentang kapan dan bagaimana cara Tuhan menolong umatnya. Saudara, Tuhan, satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Karena itulah janji firman Tuhan, saudara. Tetapi mengenai kapan dan bagaimana cara Tuhan menolong, itu yang kita tidak tahu, saudara. Nah, malam hari ini kita mau belajar bagaimana ketika Yesus melakukan mujizat waktu dia menghadiri pernikahan di Kana. Saudara, pada waktu terjadi pernikahan di Kana, saudara mereka kehabisan anggur. Nah, saudara mereka bingung mencari pertolongan kepada siapa. Mereka datang kepada Ibu Yesus, Maria, dan Maria mengatakan kepada pelayan, apa yang dia katakan lakukan saja. Nah, saudara tahu apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya ke-6, saudara, di sana dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun, yaitu pelayan-pelayan, mengisinya sampai penuh. Saudara, Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan, isi tempayan-tempayan itu hingga penuh. Nah, saudara, ini ada hal yang menarik. Saudara, tempayan itu digunakan oleh orang-orang Yahudi itu adalah untuk pembasuhan kaki. Bukan sebagai wadah untuk tempat air, apalagi untuk tempat minum, saudara. Ya, saudara, ini hal yang menarik. Yesus menggunakan satu hal yang bertolak belakang dengan adat istiadat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ketika pelayan-pelayan itu menurut dan mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka di sana terjadi mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan saudara, pelayan-pelayan itu pun membawa air yang sudah mereka isi ke dalam tempayan kepada pemimpin pesta. Dan saudara, apa yang terjadi? Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap dan air itu sudah menjadi anggur yang sangat baik. Saudara, cara Tuhan menolong pada saat itu di luar dari pemikiran manusia, saudara. Yesus menggunakan cara yang berbeda. Dia menggunakan tempayan sebagai wadah untuk tempat air minum, saudara. Padahal tempayan saat itu digunakan untuk tempat orang membasuh kaki sebelum mereka masuk ke dalam pesta. Tetapi itulah yang Yesus katakan kepada para pelayan. Yesus menyuruh untuk mereka menuang air hingga penuh, saudara. Dan saudara lihat, terjadi pertolongan Tuhan, terjadi mujizat di sana. Walaupun dengan cara yang berbeda dengan apa yang manusia pikirkan. Saudara, pertolongan Tuhan kita percaya itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara, tentang kapan dan bagaimana cara Tuhan menolong, saudara, semuanya itu sangat sulit untuk kita prediksi. Kadang-kadang saudara, Tuhan menolong dengan cara yang di luar pemikiran kita. Saudara, kita tahu akhir-akhir ini begitu banyak orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya saudara, di minggu-minggu ini kita lihat. Kalau saudara lihat berita, saudara lihat dari sosmed, ada begitu banyak perusahaan juga melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Saudara, ada begitu banyak orang-orang saat ini sedang mengalami kesulitan dan mereka butuh pertolongan Tuhan. Termasuk umat Tuhan, saudara. Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara, tentang kapan dan bagaimana cara Tuhan menolong kita, kita tidak tahu, saudara. Kita hanya percaya dan lakukan saja firman Tuhan. Seperti para pelayan, saudara, ya, kata kuncinya adalah lakukan saja apa yang Yesus katakan. Jadi saudara, kata kunci dalam hidup kita, lakukan saja perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan lihat, pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, seringkali yang terjadi kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan menolong. Dan kita juga seringkali meminta Tuhan menolong dengan cara kita sendiri. Saudara, dari firman Tuhan malam hari ini kita belajar. Kata kuncinya adalah lakukan saja apa yang Tuhan katakan. Tentang kapan dan bagaimana cara Tuhan menolong, biarkan Tuhan yang melakukan semuanya itu bagi kita.
Biarkan Tuhan yang melakukan dengan caranya sendiri, saudara. Satu hal yang kita percaya bahwa pertolongan itu pasti terjadi. Tetapi caranya biarkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Ada bagian yang kita lakukan yaitu percaya, dan ada bagian yang Tuhan lakukan yaitu sesuai dengan caranya. Jadi saudara, malam hari ini mari kita belajar. Lakukan saja firman Tuhan. Dan kita percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi. Ada begitu banyak kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka mengalami, mereka melihat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Ketika kapan saudara? Ketika mereka belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Demikian saudara dalam hidup kita. Lakukan saja apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita dan lihat pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Biar renungan firman Tuhan yang singkat malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kita belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun saat ini saudara kita tidak mungkin bisa untuk hadir dalam gedung gereja bersama dengan keluarga, mungkin juga dengan saudara seiman kita. Tetapi kita bisa melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita bisa belajar untuk melakukan firman Tuhan. Biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, menuntun kita. Dan kita belajar tetap setia melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat renungan singkat pada malam hari ini. Biar firman-Mu terus mengajari kami Tuhan, menuntun kami. Dan membuat kami setia untuk kami belajar melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, saat kami belajar untuk melakukan firman Tuhan, kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur buat saat-saat ini Tuhan, mungkin begitu banyak saudara-saudara kami, bahkan kami sendiri Tuhan mengalami saat-saat yang sulit dalam hidup kami. Tapi kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya pertolongan Tuhan juga terjadi atas bangsa dan negara kami. Biar damai sejahtera Tuhan, biar kesembuhan dari Tuhan boleh terus terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur biar kami naikkan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.